Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan siang atau sore yang berbahagia ini, kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita selama bulan Ramadan, yaitu yang akan membahas khususnya berkaitan tadabbur atau interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap urusan-urusannya, dan kita juga bisa dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Eh, Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-6 atau ada juga hari ke-7 ya dari bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan ini kita sudah merasakan beberapa dampak ya, beberapa eh, efek yang bisa kita dapatkan dari puasa kita. Ya, semoga dengan ini kita semakin kemudian bisa misalnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ketika kita berbuka seteguk air putih itu sangat berharga. Ketika kita berbuka satu biji kurma itu sangat berharga. Ya, ini kembali me- apa namanya? Menguatkan ya sense kita yang terhadap nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Baik, teman-teman sekalian di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kemarin sudah membahas bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dilahirkan dalam kondisi yang begitu mencekam, ya, under pressure. Ya. Ibunda Nabi Musa mengalami tekanan yang luar biasa, baik itu dari tekanan bahwa bayi eh, terancam keselamatannya, begitu pula ketika kemudian bayinya akhirnya ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa bayinya itu kalau ingin selamat, satu-satunya jalan adalah eh, melempar atau menghanyutkan ke sungai Nil. Nah, di sini kita sudah jelaskan juga bahwa ketika kita menghadapi fase-fase yang sangat kritis dalam kehidupan kita, maka salah satu yang harus kita ambil itu adalah bagaimana membaca petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita membaca petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan, kita sudah berusaha, berikhtiar, maka kemudian kita saatnya bertawakal karena Allah lah yang punya kendali atas segala perjalanan hidup yang kita miliki. Maka di sini juga terdapat pelajaran bahwa kalau kita dalam fase-fase krusial dalam kehidupan kita, maka jangan lupa untuk senantiasa membaca doa istikharah. Ya, jadi membaca doa istikharah ini sangat penting. Ya, di saat mungkin hari ini orang-orang kemudian merasa bahwa dia bisa menentukan apapun dalam kehidupannya. Ya. Tapi justru dengan ketika kita membaca doa istikharah, kita kemudian melepaskan segala kendali takdir hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu pelajaran bahwa mari kita senantiasa membaca istikharah dalam setiap memilih dalam pilihan-pilihan hidup kita. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang awalnya dikejar-kejar oleh tentara Firaun itu akhirnya kemudian masuk ke istana Firaun. Dan ketika dia masuk ke istana Firaun, di sini terdapat apa hikmah yang sangat luar biasa. Nah, masih di surah Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa berfirman di ayat ke-8, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqatahu alu fir'auna." Maka dipungutlah atau diambillah bayi Nabi Musa oleh keluarga Fir'aun liyakuna lahum untuk dijadikan kepada mereka aduan sebagai musuh wahazanan dan juga sumber kesedihan bagi Fir'aun dan bala tentara. Inna Fir'auna wa junudahuma. Inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun wa Haman dan juga Haman wa junudahuma dan tentara keduanya kanu khotiin adalah termasuk orang-orang yang salah. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini itu terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ternyata bayi yang dihanyutkan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam, ya,
justru kemudian berjalan menuju istana Firaun. Ya, dan disinilah masalah-masalah yang sangat krusial. Jadi ternyata bayi yang harusnya ini eh, apa namanya menjauh dari istana Firaun, karena di sanalah sumber apa namanya ketakutan. Justru bayi ini dia menuju ke istana Firaun. Jadi justru dia menuju ke istana Firaun. Dan kemudian ternyata bayi ini dipungut oleh kerabat Firaun. Ya. Nah, bayi ini ketika akan datang ke istana Firaun, maka Allah sudah menyebutkan bahwa bayi inilah yang menjadi aduan, menjadi musuh, wahazanan dan juga sumber kesedihan. Jadi ternyata bayi yang eh, mereka harapkan ini itu nanti kemudian menjadi penyejuk mata, ternyata bayi inilah nanti yang kemudian menjadi musuh dan sumber kesedihan dari Firaun. Inna Firaun, sesungguhnya Firaun, wa Haman dan juga Haman, wa junudahuma dan eh, tentara keduanya kanu khotiin adalah termasuk yang berbuat salah atau orang-orang yang salah. Ya. Nah, di sini kita dapat pelajaran bahwa Allah menegaskan apa yang dilakukan oleh Fir'aun ya, untuk membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel, ternyata ini adalah eh, kesalahan yang besar, bahwa mereka ini ya ibaratnya bisa dikatakan sebagai orang yang berdosa ya. Maka Allah seolah ingin mengatakan bahwa bayi yang mereka cari-cari itu ternyata justru bukan mereka yang mencarinya, tapi bayi itu yang masuk ke dalam istana Firaun, sementara Firaun dan bala tentara itu tidak menyadari ya. Nah, kemudian di ayat ke-9 di sini menjelaskan tentang bagaimana proses bayi ini masuk ke istana Firaun ya. Wa qalat imra'atu Firaun, dan berkatalah istri Firaun, qurratu aini li walak. Ya, jadi ketika bayi tadi ditemukan oleh kerabat Firaun, maka kemudian bayi ini dibawalah ke Firaun. Tapi sebelum dibawa ke Firaun, itu kemudian disebutkan istri Firaun yang bernama Asia, dia mendapati bayi ini. Dan ketika dia melihat ya first impression istilah orangnya, kesan pertama melihat bayi ini, dia langsung jatuh cinta. Ya. Dan dan di saat itulah dia mengatakan qurratu ainil li walak. Ini adalah penyejuk mata bagiku dan untukmu. Kemudian kata dia, la taqtuluhu. Janganlah engkau membunuhnya. Asa yang fa'ana, semoga dia kemudian bermanfaat untuk kami. Au nattakhizahu walada, atau kita jadikan sebagai anak. Wahum la yash'urun, sementara mereka itu tidak menyadari. Nah, di ayat ini itu beberapa pelajaran bisa kita ambil. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka fokus Nabi Yusuf itu adalah bagaimana peran seorang ayah. Nah, jadi itu lebih banyak kemudian dari sisi laki-laki. Nah, adapun di kisah uh, Nabi Musa ini, maka itu lebih banyak peran dari kisah seorang ibu, ya, dari sisi perempuan. Maka di sinilah kita memberikan judul bagaimana kemudian kekuatan di balik kelembutan seorang wanita. Jadi masuknya bayi Nabi Musa ke istana Firaun itu berkat tiga peran wanita. Yang pertama adalah ibunya sendiri. Ketika ibunya kemudian menghanyutkan bayinya, ya, sekiranya dia tidak menghanyutkan bayinya, ini belum tentu bayinya itu masuk ke istana Firaun. Jadi peran yang pertama itu adalah ibunya sendiri. Yang kedua adalah istri Firaun. Ya. Bagaimana bisa istri Firaun memasukkan bayi ini ke dalam istananya? Ya, ketika kemudian bayi ini dipungut dan istrinya mengatakan qurratu ainin li walak. Dia adalah penyejuk mata untukku dan juga untukmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya istri Firaun yang sekiranya dia tidak mengatakan seperti ini, tentu bayi ini sudah dibunuh. Ya. Tapi karena dia memberikan saran, artinya kemudian bayi ini tidak jadi dibunuh. Ya, dia mengatakan la taqtulhu. Dia hanya mengatakan kemudian la taqtulhu. Dan di sini di Al-Quran itu disebutkan urutan yang luar biasa. Jadi dia mengatakan dulu qurratu aini li walak. Dia ini penyejuk mata untukku. Kemudian setelah itu baru dia sampaikan la taqtulhu. Jangan engkau membunuhnya.
Jadi dia nggak langsung mengatakan jangan membunuhnya, tapi dia mengatakan itu qurratu ainin li. Dia adalah penyejuk mata untukku dan untukmu. Jadi dia sebutkan dulu apa alasannya. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwa eh, biasanya orang itu akan menerima saran, ya, dari orang yang terdekat. Ya, jadi kalau orang yang terdekat yang memberikan saran, itu kemudian lebih mudah diterima. Ya, ibaratnya ini Fir'aun itu lebih mendengar saran dari orang terdekatnya. Nah, termasuklah istrinya di sini. Ya, makanya keputusan dalam suatu kebijakan itu kadang-kala bisa berubah, ya, dalam waktu yang, ya, istilahnya tidak bisa disangka hanya karena ada pendapat dari orang terdekat. Ya, jadi juga disebutkan, ya, banyak kita baca dalam sejarah, banyak keputusan-keputusan besar yang akhirnya lahir karena saran orang-orang terdekat. Ya, dan disinilah pentingnya bahwa ketika kita bermusyawarah, maka jangan kemudian mengatakan saya ini kan tidak ada, ini cuma peserta aja. Berikan, ya, apapun saran kita, boleh jadi saran kita itu bisa mengubah jalannya sejarah. Ya, coba kita bayangkan, karena pendapat dari istri Firaun ini, itu akhirnya bisa merubah jalannya sejarah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Coba seandainya istri Firaun tidak mengatakan jangan bunuhnya, tentu ceritanya udah selesai. Ceritanya udah beda lagi. Ya, tapi karena saran dari terdekat, itu kemudian akhirnya bisa mengubah jalannya sejarah. Nah, kemudian di sini terdapat juga pelajaran bahwa ketika Firaun itu bermimpi akan ada bayi yang akan menghancurkan kekuasaannya, maka yang berfungsi di sini adalah pikirannya. Jadi pikirannya yang kacau. Ya, akhirnya kemudian dia membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Ya. Nah, ketika istrinya mengatakan jangan membunuh, ya, jadi kalau ketika istrinya mengatakan jangan membunuh, maka yang di sini yang bekerja itu adalah perasaannya. Nah, jadi kalau yang di sini yang justru kemudian eh, bekerja, ya, yang bermain adalah perasaan dari Firaun. Ya, maka di sini dapat pelajaran bahwa orang itu akan cenderung apa istilahnya mengikuti apa yang ada dalam perasaannya dibanding pikirannya. Biasanya, ya, tapi tidak semuanya. Ya, makanya sekali lagi eh, faktor psikologis itu sangat berpengaruh kepada seseorang. Ya, dan kita bisa katakan sebagai faktor jiwa. Jadi disinilah fungsinya. Kenapa dalam agama kita harus kita belajar untuk ilmu? Karena boleh jadi ada di antara perasaan kita itu tidak kemudian sejalan dengan syariat. Ya, maka dibutuhkanlah tadi pikiran. Ya, makanya kalau orang pikirannya jernih, insya Allah perasaannya itu juga akan baik. Tapi kalau pikirannya kemudian kacau atau pikirannya kemudian tidak bagus, maka bisa jadi kemudian dia ini tidak kemudian bisa menentukan apa yang terbaik untuk dia dapatkan. Ya, maka sekali lagi pengaruh eh, apa namanya orang terdekat, apalagi yang bermain itu adalah perasaan, itu sangat besar, ya, dibanding kemudian pikiran seseorang. Dan akhirnya kemudian eh, bayi Nabi Musa ini itu masuk ke istana Firaun. Jadi kita coba bayangkan dari hukum Firaun yang membunuh sudah sampai ratusan ribu, ya, bayi 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 Israel dari laki-laki. Akhirnya kemudian ada satu yang masuk pengecualian hukum Firaun. Nah, maka di sini kita mengambil pelajaran, bisa jadi juga hari ini kalau ada orang yang sudah berusaha melakukan tipu daya, tapi ternyata Allah itu memiliki tipu daya yang jauh lebih dahsyat. Ya, maka disebut di Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Musuh-musuh Allah membuat makar, tapi ternyata Allah itu juga membuat makar. Jadi ada hikmah yang Allah berikan di sini. Ya, termasuk kenapa bayi Nabi Musa itu akhirnya nanti dia hidup tumbuh di dalam istana Firaun. Ya, salah satu alasannya adalah hikmahnya bahwa nanti Nabi Musa ini itu akan mengetahui, ya, bagaimana dari seluk-beluk dari istana Firaun sebelum akhirnya nanti kemudian dia menumbangkan Firaun ini, tirani Firaun ini. Ya, jadi maka kita bisa menjadi pelajaran, sekuat-kuatnya orang zalim berkuasa, maka
suatu saat kezaliman itu akan hancur. Ya. Jadi ini kalau kita baca ini plot twist banget. Ya. Jadi eh, justru istilahnya yang akan menghancurkan kekuasaan itu dibesarkan dalam istana Firaun. Ya, maka kita tidak bisa menyepelekan ternyata kekuatan di balik kelembutan perempuan itu bisa kemudian mengubah kebijakan Firaun. Ya, jadi ini apa namanya hanya karena saran dari orang terdekat Firaun, istri Firaun. Makanya pelajaran untuk kita para laki-laki. Hati-hati dengan pendapat dari perempuan terdekat kita, ya entah itu istri kita, ya keluarga kita, anak kita, itu bisa mengubah kebijakan, ya sebagaimana Firaun ini. Nah kemudian setelah istri Firaun ini mengatakan bahwa jangan dibunuh, dia kemudian berdoa. Ya, punya harapan. Apa kata dia? Asa ayam fa'ana. Semoga bayi ini itu bermanfaat untuk kami. Au nattakhidahu walada. Atau kita jadikan sebagai anak. Ya, wahum la yash'urun. Jadi istri Firaun ini dia berdoa semoga bayi ini itu bermanfaat untuk kita maksudnya, untuk saya dan juga engkau suaminya. Tapi ternyata nanti akhirnya doa atau harapan dari istri Firaun ini itu tidak bermanfaat atau tidak untuk Firaun. Itu hanya untuk istrinya. Dan ini bisa kita bandingkan juga dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika eh, Al-Aziz ya itu juga mengatakan hal yang sama ketika menemukan eh, bayi apa namanya Nabi Yusuf alaihissalam yang diperjualbelikan sebagai budak. Dia juga mengatakan hal yang sama. Asa yang fa'ana au nattakhizahu walada. Iya. Nah, apa yang terjadi bagi Al-Aziz? Nabi Yusuf itu bermanfaat untuk dia, tapi tidak untuk istrinya. Kalau ini sebaliknya, bayi Nabi Musa ini, anak ini bermanfaat untuk istri Firaun, tapi tidak untuk Firaunnya. Nah, maka di sini terdapat pelajaran untuk bisa kita ambil bahwa siapa orang yang merintis sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Jadi dia yang berharap bahwa anak ini bermanfaat, ya. Kemudian dia ingin jadikan anak, maka kembali kepada orang yang memulai. Makanya pelajaran untuk kita bahwa ketika kita melakukan satu amal kebaikan, merintis sebuah proyek kebaikan, maka jangan kemudian mengatakan, wah nanti ternyata bukan nama saya yang naik, ya bukan saya yang meresmikan prasastinya. Ingatlah bahwa Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan pahala dari hambanya. Ya, jadi kita jangan berkecil hati, oh ternyata bukan nama saya, bukan saya yang disebut ketika peresmian. Ya, ingatlah bahwa Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa akhirnya anak tadi, baik dari kisah Nabi Yusuf maupun kisah Nabi Musa, itu akan kembali kepada orang yang berharap, orang yang berdoa. Maka jangan kemudian kita pernah putus asa dalam berdoa. Ya, eh, biasakanlah untuk apa namanya membuat harapan, cita-cita, karena boleh jadi suatu saat apa yang kita inginkan itu, yang kita harapkan itu akan kembali pada diri kita. Nah, ini kekuatan dari wanita yang kedua. Jadi yang pertama adalah tadi ibu dari Musa, yang kedua adalah istri Firaun. Akhirnya kemudian atas saran istri Firaun, ya, bayi Nabi Musa ini masuk ke dalam istana Firaun. Nah, setelah masuk muncul masalah. Ya, muncul masalah dan apa solusi dari masalah ini? Nah, itulah kita akan ceritakan lagi peran dari wanita yang ketiga. Ya. Siapa itu? Insya Allah kita akan lanjutkan di esok hari. Demikian yang saya sampaikan, semoga ini menginspirasi kita tentang bagaimana plot twist ya kisah dari bayi Nabi Musa yang akhirnya kemudian masuk ke dalam istana Firaun dan menjadi penghuni istana. Saya kembalikan ke moderator.